Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Melda Mustafa. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan presentasi dari hasil praktikum Business Plan Kios Sarana Produksi Pertanian Harapan Tani. Yang pertama ada deskripsi usaha. Bentuk usaha yang akan dijalankan oleh Kios Sarana Produksi Pertanian Harapan Tani ini adalah berbentuk persekutuan komoditer atau CV, di mana kegiatan utamanya di bidang retail, bibit, dan sarana produksi pertanian. Untuk alamat lokasi usaha, usaha ini didirikan di Desa Melis, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Untuk struktur organisasinya, yaitu ada 4 tingkatan. Yang pertama ada pemimpin usaha, ada administrasi dan keuangan, ada pengelola kios dan gudang, dan pemasaran. Visi dan misi dari usaha Kios Sarana Produksi Pertanian adalah untuk visinya menjadikan pengusaha agribisnis yang diakui dan unggul dalam pemasaran produk dan jasa berkualitas tinggi. Sedangkan untuk misinya ada 4, yaitu yang pertama memperluas akses bagi konsumen untuk mendapatkan jasa dan menambahkan nilai tambah dan manfaat dari hobis baik pun dari usaha bidang pertanian. Yang kedua, menjadi distributor produk dan sarana pertanian yang baik. Dan yang ketiga, menjadi akses bagi konsumen untuk konsultasi yang berhubungan dengan ilmu pertanian. Selanjutnya aspek pasar. Ada pangsa pasar dan taktik pemasaran, serta ada strategi pemasaran. Untuk pangsa pasar, sasaran utama dari usaha ini adalah seorang yang bergelut dalam bidang pertanian, baik itu yang berprofesi sebagai petani, pelaku usaha, maupun yang hanya hobi berkebun, dan juga masyarakat awam yang memiliki minat dalam budidaya pertanian. Untuk taktik pemasarannya, yaitu mengacu pada 4P, yang meliputi product, place, price, and promotion. Selanjutnya untuk strategi pemasaran, yaitu ada 3 strategi. Yang pertama segmentasi pasar yang berdasarkan geografi dan demografi. Yang kedua adalah target pasar, yaitu pelaku utama dan pelaku usaha yang memiliki karakteristik tingkat ekonomi menengah dan pengetahuan akan pertanian yang baik. Untuk posisi produknya, Kios Harapan Tani merupakan kios yang menjual sarana pertanian seperti benih, obat tanaman, vitamin, dan pupuk. Aspek yuridis yang meliputi produk, badan hukum, dan kegiatan usaha. Untuk produk yang dijual oleh Kios Harapan Tani ini berupa kebutuhan atau produk penunjang dalam budidaya. Untuk badan hukum, yaitu berbadan hukum perusahaan perseorangan yang dipimpin oleh pemilik perusahaan atau owner. Sedangkan kegiatan usahanya berjalan pada subsistem agroniaga, yaitu dengan menyalurkan atau mendistribusikan input yang dibutuhkan oleh pelaku utama untuk kegiatan budidaya. Aspek teknis, ada keadaan lokasi usaha dan proses produksi. Lokasi usaha Kios Harapan Tani berada di Desa Melis, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek. Lokasi yang strategis menjadi faktor utama dalam penentuan lokasi ini. Untuk proses produksinya, Kios Harapan Tani menjual kembali pupuk dan obat tanaman yang didapat dari distributor atau agen kepada para petani sesuai dengan harga yang telah ditetapkan, sehingga akan memudahkan petani dalam berbudidaya. Aspek organisasi dan manajemen. Di sini ada 4 tingkatannya. Yang pertama ada pemilik usaha. Di bawahnya ada bagian administrasi keuangan, bagian gudang, dan pelayan kios. Aspek sosial dan lingkungan. Dampak terhadap masyarakat atau aspek sosialnya, menyerap SDM sekitar sebagai tenaga kerja, menjadikan mitra bagi pedagang kecil, dan memperdayakan masyarakat sekitar. Sedangkan untuk dampak lingkungannya, yang pertama ada dampak positif, yaitu terpenuhinya sarana dan prasarana bagi petani. Dampak yang lain terjadinya alih fungsi lahan kosong yang dijadikan lahan tersebut untuk dimanfaatkan sebagai bangunan Kios Harapan Tani ini. Selanjutnya masuk ke aspek finansial. Pertama ada biaya tetap yang meliputi bangunan dan tenaga kerja.
Untuk biaya pembuatan toko seluas 15 kali 10 meter dengan biaya 15 juta. Untuk biaya tenaga kerja yang membutuhkan 3 karyawan dengan harga satuan atau per karyawannya 15.000 per bulan. Jadi total tenaga kerja adalah 1.500.000 per bulan. Biaya tetap selanjutnya yaitu penyusutan peralatan. Bisa dilihat pada tabel berikut dengan total penyusutan per tahunnya 4.394.000 dan penyusutan peralatan per bulannya sebesar 732.000. Selanjutnya biaya variabel tercantum pada tabel berikut dengan total biaya variabelnya sebesar 69.342.000. Maka dapat disimpulkan modal awal dari usaha ini yaitu dengan cara menjumlahkan biaya tetap dan biaya variabel dengan jumlah 89.846.000 atau dibulatkan menjadi 90.236.000. Selanjutnya ada sumber modal, yaitu meliputi sumber pendanaan dan sumber pelunasan pinjaman. Pada sumber pendanaan di sini ada modal investasi dan modal kerja. Modal investasi sebesar 16 juta, sedangkan modal kerjanya sebesar 22 juta. Untuk pinjamannya sebesar 57 juta dengan bunga 7% dari bunga bank. Untuk pelunasan pinjaman bisa dilihat pada tabel berikut. Pelunasan pinjaman dapat dilunasi dalam waktu 5 tahun dengan modal bunga 7% tersebut. Selanjutnya proyeksi penerimaan dan biaya. Produk yang dijual di kios Harapan Tani ini meliputi pupuk urea, pupuk NPK, pupuk SP36, pupuk ZA, pupuk organik, obat tanaman, vitamin tanaman, dan benih tanaman. Dari penjualan tersebut dapat diterima penerimaan sebesar 199.040.000. Sedangkan untuk proyeksi laba dan ruginya bisa dihitung yaitu dengan mengurangi penerimaan dan biaya tidak tetap sebesar 109.040.000 dikurangi 1.342.000. Jadi total penerimaan kotornya sebesar 39.698.000. Untuk penerimaan bersihnya dengan mengurangi penerimaan total dikurangi biaya total 109.040.000 dikurangi 90.236.600, maka dapat ditentukan penerimaan bersihnya sebesar 18.803.400. Selanjutnya ada proyeksi arus kas. Hasilnya pada dilihat pada tabel berikut ini. Dari data pada tabel pada arus kas ini diketahui hasil dari kas awal pada tahun kelima sebesar 249.595.400. Sedangkan untuk kas akhirnya pada tahun kelima sebesar 298.343.000. Selanjutnya perhitungan RC ratio. Cara perhitungannya yaitu dengan menghitung total penerimaan dibagi dengan total biaya produksi, yaitu 109.040.000 dibagi dengan 90.236.600 dihasilkan dengan RC rasio sebesar 1,21. Rasio ini dapat diartikan setiap menginvestasikan Rp1 akan menghasilkan penerimaan Rp1,21 atau setiap pengeluaran Rp1 mendapatkan keuntungan 1,21 sehingga layak untuk diusahakan. Selanjutnya perhitungan break even point atau BEP. Ada dua perhitungan yaitu BEP unit dan BEP harga. BEP unit cara menghitungnya dengan rumus biaya tetap dibagi dengan harga satuan dikurangi biaya variabel dikali harga satuan per penjualan. Sedangkan untuk BEP harga yaitu dengan menghitung biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel per penjualan. Untuk perhitungan BEP baik BEP unit dan BEP harga karena produk dari usaha kios ini
tidak hanya satu, yaitu ada beberapa produk, maka BEP nya dihitung dengan satu-satu atau dengan per produknya. Seperti contohnya BEP unit, yaitu BEP unit pupuk urea. Dengan rumus tersebut dihasilkan BEP 1797,7 kg. Untuk BEP unit NPK 1592,6 kg, pupuk SP36 1735,42 kg, pupuk ZA sebesar 2028,2 kg, BEP unit pupuk organik sebesar 8562,3 kg, BEP unit obat tanaman sebesar 23 paket, vitamin sebesar 15 paket, dan unit benih sebesar 55 PCS. Sedangkan untuk BEP harganya yang meliputi BEP harga pupuk urea. Dari rumus tersebut dapat dihasilkan 5.033.478 per bulan. Untuk BEP harga pupuk NPK 5.255.628 per bulan. BEP harga pupuk SP36 5.119.521 per bulan. Untuk BEP harga pupuk ZA 4.867.809 per bulan. BEP harga pupuk organik 4.538.101 per bulan. BEP harga obat 4.476.711 per bulan. BEP harga vitamin 4.518.928 per bulan. BEP harga benih 4.476.711 per bulan. Selanjutnya NPV, BC, dan ERR. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut. Dari tabel berikut dapat diketahui bahwa gross BC sebesar 12%, yaitu sebesar 1,32, net BC 12%, 9,73, maka gross BC dan net BC karena jumlahnya lebih dari 1 maka dinyatakan layak. Untuk IRR nya 98,3%, lebih dari penentuan yaitu 12%, maka dinyatakan layak. NPV nya sebesar 96.035.441 dan NPV yang kedua sebesar 10.381.913, maka dapat disimpulkan usaha tersebut layak untuk dijalankan karena nilai manfaatnya lebih besar dari biaya gross BC dan net BC lebih dari 1, dan tingkat pengembalian internal atau IRR lebih besar dari suku bunga bank sebesar 98,33%. Berikut hasil presentasi mengenai bisnis plan dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.